peristiwa yang sangat bersejarah dan semua dunia mengakuinya bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Amin. Dan biarlah kuasa kebangkitannya itu menjadi bagian dalam kehidupan saudara. Berjalan dalam kemenangan demi kemenangan dan terus menang bersama dengan Tuhan. Mari belajar firman Tuhan pada pagi hari bersama-sama dengan saya. Buka firman Tuhan dalam surat 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-20. Saya mulai terlebih dahulu bersama dengan saudara membuka firman Tuhan dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-20. Udah dapat? 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayat 20. Kalau sudah dapat katakan haleluya. Oh, 3 orang bersama. Kalau sudah dapat katakan haleluya. Oke, sekarang bangkit berdiri bersama-sama dan kita baca firman Tuhan ini dengan suara yang lantang. 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-20. 1, 2, 3. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kenapa Paulus perlu menjelaskan bahwa inilah yang benar, inilah faktanya, inilah sejarahnya, inilah kejadian yang sebenarnya, bahwa Yesus Kristus itu telah dibangkitkan dari antara orang mati. Kenapa Paulus perlu menyampaikan hal tersebut kepada orang-orang atau kepada jemaat yang ada di kota Korintus? Sebab saudara dan saya mesti mengerti latar belakangnya, bahwa sebagian besar mereka adalah orang-orang yang latar belakangnya bukan orang-orang Yahudi. Mereka adalah orang-orang Yunani, dan orang-orang Yunani tidak mempercayai tentang kebangkitan orang mati. Sekali lagi, orang-orang Yunani tidak mempercayai terhadap kebangkitan orang mati. Bukan hanya orang Yunani sebenarnya, dalam sekte, dalam kelompok orang-orang Yahudi pun ada sekte yang tidak mempercayai tentang kebangkitan. Sama seperti kelompok orang-orang Saduki, itu mereka tidak mempercayai tentang kebangkitan. Jadi perhatikan ini, bahwa latar belakang inilah yang kemudian harus diberitahukan, dijelaskan oleh Paulus kepada mereka. Sebab terjadi pertentangan di antara mereka, terutama orang-orang yang percaya, yang lahir baru dari latar belakang Yunani. Mereka berpikir benar tidak bahwa memang ada kebangkitan itu. Dan kemudian kita juga mesti menyadari bahwa sejak zaman Yesus bangkit dari antara orang mati, orang-orang mulai berupaya untuk mengaburkan, orang-orang berupaya untuk menutupi peristiwa yang besar ini. Contohnya mari lihat bersama-sama dengan saya Matius pasal 28 ayat 11 sampai dengan 13. Jadi ada orang-orang yang selalu dari zaman dulu sampai sekarang berupaya untuk kemudian menghilangkan fakta bahwa Yesus itu bangkit dari antara orang mati. Bahkan imam-imam orang-orang Yahudi yang mereka tahu kebenaran firman Tuhan, mereka punya hukum Taurat, lalu apa yang mereka lakukan adalah seperti ini. Matius 28 ayat 11 sampai dengan 13 dikatakan begini. Ketika mereka di tengah jalan, jadi ini adalah orang-orang Romawi, penjaga-penjaga Roma yang menjaga kubur Yesus. Mereka kaget karena kemudian tiba-tiba pintu yang terbuat dari batu itu terguling dan kemudian kubur itu menjadi kosong. Makanya kemudian mereka segera datang ke imam-imam pada waktu itu untuk memberitahukan bahwa kubur Yesus sudah kosong. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Ayat 12. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Ayat 13, perhatikan ini. Lihat, dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Jadi ketika prajurit-prajurit ini, penjaga-penjaga kubur itu datang kepada imam-imam kepala pada waktu itu, memberitahukan bahwa kubur Yesus kosong dan tidak ada mayat di sana. Dikatakan bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati. Lihat, lalu kemudian imam-imam kepala itu berunding. Apa yang harus mereka lakukan?
Kalau peristiwa ini diketahui banyak orang, maka seluruh orang pada waktu itu akan bertobat dan akan menerima Yesus sebagai Mesias mereka, Yesus sebagai Tuhan mereka. Untuk membungkam sejarah fakta ini, makanya imam-imam, perhatikan ya, imam-imam kepala, ini orang-orang yang tahu tentang Taurat Tuhan, orang-orang yang membaca, yang menyelidiki, yang hafal firman Tuhan. Tapi lihat kelakuan mereka. Mereka kemudian memberi sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Jadi disuap mereka dengan uang yang banyak buat mereka. Lalu kemudian mereka berkata, imam-imam kepada prajurit-prajurit itu, kamu bilang bahwa malam-malam waktu kami tidur, itu murid-murid Yesus datang dan mencuri mayatnya. Ini berita hoax. Berita hoax yang kemudian disampaikan kepada mereka, ini berita bohong supaya mereka berupaya untuk membungkamnya. Makanya dari golongan Yunani, orang-orang yang tidak percaya kebangkitan, orang dari golongan Yahudi yang kemudian juga masih berpikir bahwa murid-murid itu telah mencuri mayat Yesus. Makanya di sini kemudian Paulus perlu menjelaskan kepada jemaat pada waktu itu, yang benar, inilah yang benar, inilah berita yang sesungguhnya, bahwa Yesus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Katakan amin. Sebab kalau Yesus tidak bangkit dari antara orang mati, firman Tuhan katakan, maka sia-sialah iman percaya saudara dan saya kepada Tuhan. Sebab kalau Yesus tidak dibangkitkan dari antara orang mati, maka saudara dan saya pun tidak pernah mengalami kebangkitan bersama dengan Tuhan dan masuk ke dalam kerajaan yang baru, masuk dalam kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena Yesus bangkit dari antara orang mati, makanya kemudian kita punya pengharapan bahwa nanti kalau kita mati, kita pasti dibangkitkan dan kita akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan kita. Katakan amin. Nah, mari sekarang kita belajar bersama-sama firman Tuhan. Bagaimana saudara dan saya mesti hari-hari terakhir ini menikmati kuasa kebangkitan itu. Katakan dengan saya, kuasa kebangkitan. Yang keras dong, kuasa kebangkitan. Ya, yang pertama, mari bersama dengan saya membuka firman Tuhan dalam Injil Lukas, pasalnya yang ke-24. Lukas pasalnya yang ke-24 ayat 30 sampai dengan 35. Yang pertama saya ingin membagikan kepada saudara bahwa kuasa kebangkitan Tuhan Yesus itu akan membangkitkan iman. Yang pertama, kuasa kebangkitan itu membangkitkan iman. Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-30 sampai dengan ke-35. Saya baca buat kita semuanya. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain. Perhatikan ini. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Ini peristiwa yang tidak asing buat saudara dan saya. Ada dua murid Yesus di luar 12 murid utama yang kemudian kita ketahui namanya satu Kleopas, sebab disebutkan dengan jelas. Yang satu bernama Kleopas, yang satunya tidak disebutkan. Yang satunya itu adalah Lukas itu sendiri. Jadi lihat ini dalam peristiwa kebangkitan pada waktu itu, Kleopas dan Lukas mereka berjalan pulang kampung. Mereka berjalan menuju jalan ke Emmaus. Mereka mau kembali ke kampung halamannya. Dalam perjalanan itu kenapa mereka pulang ke kampung halamannya? Karena mereka kecewa. Mereka kecewa kenapa? Karena seperti ini. Mereka berharap sama seperti kebanyakan orang Yahudi pada waktu itu.
Yang kemudian berkembang, yang kemudian diyakini, yang dipercaya oleh orang-orang Yahudi bahwa Mesias datang itu, Mesias atau yang diurapi datang itu, karena firman Tuhan di Perjanjian Lama menunjukkan bahwa dia akan memulihkan kerajaan Daud. Jadi lihat, ini konsepnya adalah pemikiran mereka bahwa ketika Mesias datang, dia akan memulihkan kerajaan Daud. Kalau kemudian dipikirkan memulihkan kerajaan Daud, lalu kemudian di bayangan mereka langsung tertuju bagaimana kejayaan zaman Raja Daud memerintah Israel pada waktu itu. Atau umpamanya kalau saya berkata begini, kejayaan Mojopahit yang menguasai Nusantara. Lalu kita mulai berpikir bahwa hebatnya kerajaan Majapahit, dan kita berpikirnya seperti itu. Itu yang mereka pikirkan. Tapi ternyata ketika mereka mengikut Yesus, mereka menjadi muridnya Yesus, mereka juga berharap bahwa Yesus sebagai Mesias itu kelak kemudian dia menjadi raja yang agung, dia menjadi raja yang besar, dan dia kemudian menjadi raja yang membebaskan Israel pada waktu itu dari penjajahan orang Romawi. Jadi konsep mereka, paradigma yang ada di pikiran mereka bahwa Yesus akan dalam kedatangannya dia menjadi raja dan membebaskan Israel dari penjajahan. Tapi kenyataannya Yesus kemudian ditangkap, Yesus kemudian diadili, Yesus disiksa, dan Yesus kelihatan tidak berdaya sama sekali. Apalagi kemudian ketika Yesus disalibkan dan orang-orang mulai menghina, kalau kamu adalah Tuhan itu, coba kamu turun dari salib itu. Berarti kan? Ternyata Yesus tidak pernah turun dari salib, dan kemudian dia wafat di atas kayu salib. Ini yang membuat mereka menjadi kecewa. Ketika mereka berdua ini menjadi kecewa, iman mereka seolah-olah runtuh. Bahwa apa yang mereka percayai selama ini tidak sesuai dengan kenyataannya, tidak sesuai dengan faktanya, bahwa Yesus adalah buat mereka seperti manusia biasa, dan kemudian dia disalibkan dan mati. Tidak ada kuasanya. Lihat, mereka terpuruk dalam iman mereka karena kekecewaan mereka, karena harapan mereka tidak tercapai, tidak terjadi seperti yang mereka inginkan. Bukankah seringkali dalam kehidupan kita, sekalipun saudara dan saya mengaku saudara dan saya sebagai orang percaya, saudara dan saya dibaptis dan penuh dengan Roh Kudus, tapi seringkali ketika kenyataan kehidupan berbanding terbalik dengan yang kalian harapkan, bisa kecewa atau tidak kita? Kayaknya lihat wajahmu banyak yang kecewa. Jadi mengalami kekecewaan mereka. Karena kecewa inilah membuat iman mereka runtuh, dan mereka mau pulang kampung, jual kangkung. Mereka mau pulang kampung dan mulai berpikir bahwa mereka tidak perlu lagi jadi murid Yesus. Bahkan ketika kemudian perempuan-perempuan Maria Magdalena, Maria ibu Yesus, Petrus yang kemudian telah menjadi saksi peristiwa kebangkitan itu, memberitahukan kepada mereka berdua, mereka berkata begini, mereka ini ngomong apa? Kami tidak mempercayainya. Dan apa yang kemudian disampaikan oleh murid-murid dan kemudian perempuan-perempuan yang menjadi saksi pada peristiwa kebangkitan itu, mereka juga tidak mempercayainya. Makanya mereka pulang ke jalan menuju ke Emmaus itu. Tapi perhatikan ini, siapa yang percaya bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang ajaib? Siapa yang percaya bahwa Tuhan kita itu penuh dengan kasih? Siapa yang percaya di sini kemudian bahwa Tuhan saudara dan saya adalah Tuhan yang kemudian selalu penuh perhatian, Tuhan yang selalu sabar terhadap kita semuanya. Karena banyaknya kekecewaan, seringkali kemudian kita mundur daripada Tuhan, tapi Tuhan itu tetap sabar kepada kita. Betul? Hanya kita saja yang kurang sabar. Lebih baik namamu dikasih nama sabar, supaya kau belajar sabar. Karena mereka bersama-sama. Berapa murid-murid ini kemudian merasakan seperti itu. Mereka dalam keadaan terpuruk iman mereka. Tapi yang luar biasanya, ketika mereka berjalan itu, Yesus datang menjumpai mereka. Katakan menjumpai. Yang keras, menjumpai. Adalah peristiwa yang kemudian sungguh luar biasa. Dalam posisi mereka kecewa, dalam posisi iman mereka terpuruk, bukan lagi top-topnya
buruknya iman mereka. Iman mereka sepertinya jatuh terpuruk di titik nadir. Dalam kondisi seperti itu, Yesus dengan kuasa kebangkitannya, dengan kesabarannya, dengan kemudian perhatiannya, Yesus tetap datang untuk menjumpai mereka. Saya ingin sampaikan kepada kita semua yang hadir pada pagi hari ini, kalaupun di antaramu kemudian yang mulai hari-hari ini imanmu mulai kendor, imanmu mulai berkurang, imanmu mulai padam, saya yakin, saya percaya dalam kuasa kebangkitan pada pagi hari ini, Yesus menjumpai saudara. Yesus kemudian menjumpai mereka. Dan Yesus kemudian bertanya, dan kemudian Yesus makan bersama-sama dengan mereka. Di tengah perjalanan ketika mereka istirahat, kemudian mereka makan bersama-sama. Ketika mereka memecahkan roti itu, mereka kemudian baru tahu bahwa itu Yesus. Lalu yang unik dikatakan begini, lihat di ayatnya yang berkobar-kobar tadi. Ayatnya yang ke-32. Kata mereka seorang kepada yang lain, Lukas dan Kleopas, Kleopas dan Lukas, bukankah apa? Hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Kekristenan, saya selalu bilang pada saudara, kekristenan itu bukan sekedar agama. Kekristenan adalah perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan. Kalau saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan dan saudara berjumpa dengan Tuhan, saya percaya hatimu berkobar-kobar. Kalau hatimu tidak berkobar-kobar, berarti engkau belum berjumpa dengan Tuhan. Kalau engkau adalah anak-anak Tuhan yang lahir baru, ketika firman Tuhan disampaikan, hatimu tidak bisa tinggal tenang, hatimu akan berkobar-kobar. Kata berkobar-kobar itu ditulis dengan kata kayo, kahyo. Tulisannya K-A-I-O, kayo, kahyo. Artinya begini, kata kayu itu punya pengertian, itu adalah menyala, artinya terbakar, artinya to set on fire. Keren sekali. Oh, luar biasa. Seperti tadi saya bilang bahwa Tuhan itu Tuhan yang sabar, Tuhan yang kemudian penuh perhatian. Ketika ada murid-murid yang dalam keadaan terpuruk iman mereka, dalam keadaan murid-murid yang mengalami kekecewaan dalam kehidupan mereka, Yesus tidak pernah meninggalkan mereka. Pak, Bu, tolong dengar dengan baik juga yang ada di rumah. Ketika pada pagi hari ini engkau kemudian dalam hidupmu, imanmu mulainya sepertinya hancur berantakan, saya berdoa dari tempat ini, Yesus menjumpai kamu di sana. Amin. Dan ketika Yesus menjumpai kamu, hatimu kembali berkobar-kobar, imanmu kembali menyala, to set on fire. Iman yang ada di dalam hatimu, yang lama beku, yang lama padam, yang lama dingin sampai dengan detik ini. Saya beritahu kepada kalian semuanya, dengar dengan baik, Yesus menjumpai kamu dengan kuasa kebangkitannya dan membakar kembali imanmu pada pagi hari ini. Murid-murid ini hatinya berkobar-kobar ketika mereka berjumpa dengan Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati. Ini peristiwa yang luar biasa yang mungkin belum pernah mereka alami sebelumnya ketika mereka berjalan bersama-sama dengan Yesus. Tapi dengan kuasa kebangkitan ini, tadinya iman yang terpuruk, tadinya iman yang berantakan, sekarang mulai kembali menyala-nyala, mulai kembali kahyo di hadapan Tuhan, mulai terbakar kembali. Perhatikan, saking terbakarnya mereka dengan kuasa kebangkitan Tuhan. Kan tadinya mereka berdua berjalan mau pulang kampung jual kangkung tadi, nah, kembali pada pecahan semula, tidak tahu jadi apa, begitu mereka pulang kampung. Tapi lihat ketika mereka berkobar-kobar, Alkitab katakan mereka begini buat mereka berdua. Mereka kemudian segera bangkit dan tidak meneruskan perjalanannya. Saudara baca kemudian di situ bahwa mereka segera bangkit dan mereka kembali ke Yerusalem. Perhatikan ini, mereka tadinya mau pulang dengan kekecewaan, mereka terpuruk imannya, tapi setelah berjumpa dengan Tuhan, mereka kembali ke Yerusalem. Saya tidak tahu seberapa lama mereka sudah dalam perjalanan itu, tapi mereka tidak peduli, mereka kembali ke Yerusalem. Kalau waktu itu terik panas matahari, panasnya terik matahari tidak mengalahkan panas api yang dalam hati mereka.
Mereka kembali ke Yerusalem dan bertemu dengan ke-11 rasul-rasul itu, dan mereka menceritakan bahwa mereka berjumpa dengan Yesus yang bangkit dari antara mati. Kalau di antaramu hari-hari terakhir ini kau kecewa, biarlah kembali sekarang imanmu menyala-nyala, berkobar-kobar dalam Tuhan. Yang berikutnya, mari baca bersama-sama dengan saya dalam Yohanes pasalnya yang ke-21. Injil Yohanes pasal 21. Perhatikan tolong dengan baik, simak dengan baik. Apa yang telah membuat hari-harimu sekarang terakhir ini kau menjadi kecewa dan imanmu berantakan, menjadi beku. Kuasa kebangkitan pagi hari ini memulihkan hidup saudara semua. Yohanes pasal 21. Saya membaca hanya ayat 17 sampai dengan 19 saja. Saudara bisa membaca satu perikop itu, peristiwa kemudian Yesus dengan Simon Petrus. Yohanes pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-17 sampai dengan 19. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk keberapa kalinya? Untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, apa? Ikutlah aku. Yang kedua, kebangkitan Yesus mengembalikan pada jalur pelayanan. Kebangkitan Yesus mengembalikan pada jalur pelayanan. Saudara dan saya mengerti dengan baik, saudara dan saya pernah membaca dan mendengarnya, bahwa pada waktu Yesus ditangkap dan disalibkan, Yesus di atas kayu salib, di sana kemudian Simon Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. 3 kali. Ingat penjelasan yang pernah saya jelaskan buat tautologi ada orang-orang Yahudi. Yang pertama itu kalau menyampaikan atau ngomong 1 kali itu biasa. Kalau dia disampaikan 2 kali itu artinya very, sangat. Kalau kemudian 3 kali itu ekstrim. Jadi ekstrim kalau sampaikan 3 kali. Jadi kalau Petrus itu menyangkal sebanyak 3 kali, itu penyangkalan yang hanya yang tingkatannya sangat ekstrim, sudah paling puncaknya kalau 3 kali. Itu penyangkalan yang kemudian benar-benar yang kemudian memang membuat Tuhan menjadi kecewa. Tapi untungnya dia bertobat ketika ayam berkokok. Lihat, Petrus pun sebagai murid Tuhan yang selalu dalam pelayanannya, pengiringannya kepada Tuhan, selalu kemudian kelihatan gagah perkasa, kelihatan hebat. Petrus adalah murid Yesus yang sangat menonjol di antara murid-murid yang lainnya. Siapa murid Yesus yang berjalan di atas air kecuali Simon Petrus? Siapa murid Yesus yang kemudian dipuji oleh Tuhan? Simon Petrus, berbahagialah kamu, sebab bukan kamu yang mengatakannya, tapi Bapa yang memberikannya kepada kamu untuk kamu katakan. Ketika dia berkata bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, dia tahu bahwa Yesus adalah Mesias. Dia mengakui, sementara murid-murid yang lainnya diam. Tapi lihat di sini, ada tetap sisi kemanusiaan Simon Petrus, orang yang bertemperampen sanguin ini. Ketika kemudian dalam peristiwa Yesus ditangkap dan kemudian disalibkan, ketika ditanya, bukankah kamu adalah salah satu daripada pengikut Yesus? Dia berkata, apa yang kamu katakan? Aku tidak mengenal dia. Lalu ada orang datang lagi, lihat logatmu, lihat cara bicaramu, gaya bahasamu, kamu orang Toraja. Kalau bulan Ike, bukan Ike tapi
Ike, kan itu kelihatan sekali. Masa kamu kemudian mengaku di Jawa benar, saya orang Jawa, begitu sebut namanya Ike. Nah ya, namanya Ike, ketahuan sekali. Dari logatmu, dari gaya bahasamu, kamu orang Galilea, kamu pengikutnya Yesus. Dia berkata, aku tidak mengenal engkau. Sampai ketiga kalinya ada seorang hamba perempuan berkata, kamu salah satu daripada murid Yesus. Dan dia bersumpah, sungguh aku bersumpah 3 kali, aku tidak mengenal engkau. Pak, Bu, saya juga ingin menyampaikan begini buat kita semuanya. Sehebat-hebatnya saudara dan saya, seberapa lama saudara dan saya juga mengiring Tuhan, akan ada titik di mana kemudian seringkali dalam kehidupan saudara dan saya, kemanusiaan kita muncul di dalamnya. Kita bukan Superman, kita bukan superhero. Petrus yang hebat begitu pun pernah mengalami ketakutan dan kemudian jatuh dengan penyangkalan kepada Yesus pada waktu itu. Jadi perhatikan ini, kalau ada temanmu, kalau ada sahabatmu, kalau ada mentormu, kalau ada pemimpin rohanimu dan dia kemudian tanpa sengaja dia berbuat salah, maklumilah dia. Maafkanlah dia. Terimalah dia apa adanya. Jangan bergunjing di luar. Gak bisa. Gembala harusnya begini, gembala harusnya begitu. Enak aja. Emang saya bukan manusia. Orang rocker saja juga manusia. Rocker juga manusia. Bukan tadi saya membawa untuk membenarkan diri, enggak. Dalam perjalanan kita, Simon dalam keberadaannya sebagai manusia, Simon Petrus yang kemudian hebat seperti itu, dia juga pernah mengalami kelemahan dalam dirinya. Bukankah saya juga menceritakan pada sore kemarin bagaimana Abraham, orang yang taat kepada Tuhan, papa segala orang percaya, dalam titik tertentu dia juga kemudian dalam keberadaannya sebagai manusia, dia juga pernah mengalami rasa takut dan dia merasa ada kegagalan di situ karena dia berkata, kalau ketemu orang lain, Sarah bilang kamu bukan istriku, tapi kamu saudaraku. Ada yang mau bilang gitu, istri-istri? Kalau ketemu orang lain gitu kan, ketemu teman lamamu, wow, jangan kok bilang istriku lagi. Sebab nggak ada deh, tidak bisa dibawa arisan, bawa aja kamu. Saudara akan marah. Lihat di depan Abraham pada waktu itu. Kita kembali ke sini, lihat dengan baik. Simon ini pernah mengalami sesuatu yang juga dalam hidupnya, sebuah sejarah yang kemudian tidak menyenangkan dalam hidupnya. Dia kemudian menyangkali Yesus. Bayangkan, Yesus disangkali oleh murid yang dekat dengan dirinya. Apalagi kalau saudara dan saya tidak dikenal, disangkali oleh orang-orang di sekitarmu, itu biasa. Lihatlah, Yesus saudara dan saya adalah Yesus yang tetap penuh dengan kasih. Lu tidak ada yang amin? Yesusmu tetap penuh dengan kasih. Simon ini menyangkal dia 3 kali, saya bilang ekstrim itu penyangkalannya. Tapi Yesus tetap juga datang menjumpai Simon dan murid-murid pada waktu itu. Lalu kerennya, Yesus waktu berdatang bertemu dengan mereka, Yesus masih sempat-sempatnya menyiapkan sarapan buat mereka. Yesus menyiapkan roti dan ikan bakar. Alkitab biasa sekali ikan bakar ya. Lalu mereka Yesus berkata, adakah di antara kamu punya makanan? Mereka berkata, tidak ada. Tuhan bilang, ini ada makanan, makanlah. Nah setelah peristiwa makan itu, ini loh, ini peristiwa yang luar biasa sekali. Yesus itu tidak hanya khotbah, tidak hanya jago soal khotbah, tapi Yesus itu juga melayani murid-muridnya. Betul ya? Yesus pernah mencuci kaki mereka. Yesus yang guru, Yesus yang Tuhan, Yesus yang sudah bangkit dari antara mati, masih menyediakan sarapan buat murid-muridnya. Hebat Yesus, luar biasa. Di sini saja istri-istri yang tidak siapkan sarapan buat suaminya. Terlalu. Gitu tadi ya, sarapan gini. Itu Pak, di Jalan Kelapa ada penjual coto. Oh di situ Pak, di jalur 2 yang di depannya GBI Home ada penjual yami di situ.
Suruh sarapan di situ sendiri. Lihat, Yesus itu loh dengan kasih kemudian menyiapkan sarapan buat mereka. Lalu kemudian Yesus berdua dengan Simon pada waktu itu. Duduk berdua, bertatap muka dengan muka. Dan dia berkata kepada Simon, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka semua ini? Dia pertanyaannya Yesus bukan, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Titik, bukan. Apakah engkau mengasihi aku lebih dari yang lainnya ini? Jadi mengasihi itu tidak cukup mengasihi, tapi mengasihimu itu harus lebih dari yang lain. Jangan kalau makan saja lebih dari yang lain. Orang home tidak takut mati, tapi takut kelaparan. Begitu makan, rebutan. Enggak, harusnya kalau saudara dan saya mengasihi Tuhan harus lebih dari semua orang yang ada di sekitar saudara. Terus Tuhan selalu berkata gini, gembalakanlah domba-domba. Dan Yesus ulang sebanyak 3 kali. Kalau tadi ekstrim daripada siapa? Simon Petrus penyangkalannya, Yesus tunjukkan ekstrim yang lain, yaitu ekstrim tentang kasihnya kepada Simon Petrus. Kalau kamu gagal nak, kalau kamu terpuruk nak, kalau kamu takut dan kamu kemudian merasa diri tidak berharga karena kamu telah menyangkal aku dan kau merasa hidupmu tidak berarti, engkau tidak kemudian bisa memanjang untuk kembali pelayanan, Yesus tetap mengasihi Simon Petrus dan memberikan kesempatan kepada Simon Petrus dan kemudian mengembalikan Simon Petrus kepada jalur pelayanan. Dan Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Bukankah itu pada jalur pelayanan yang semula yang Tuhan percayakan kepada Simon Petrus? Wow, Yesus saya, Yesus yang luar biasa. Yesus yang ekstrim dalam cara mengasihi saudara dan saya. Yesus saudara dan saya, dia tidak pernah menghakimi keterpurukan seseorang. Yesus yang saudara dan samba tidak pernah kemudian menjustifikasi orang, menghukum orang karena kekeliruannya, karena kesalahannya. Justru dalam keadaan kesalahannya, Yesus tidak bertanya, Simon, aku marah kepada kamu karena kamu telah menyangkal aku. Enggak. Tapi Yesus datang menjumpai dan mendekat, memeluk dia dengan kasih yang besar. Harusnya kita meneladani Yesus. Kalau ada di antara saudaramu, temanmu, berbuat salah pada saudara, apakah saudara dan saya tetap bisa mengasihi dia? Kalau ada temanmu, sahabatmu, rekan pelayananmu, dia terjatuh, terpuruk, jangan hakimi dia. Lihat, doakan sepanjang dia mau berubah, ajak kembali, pulihkan kepada jalur pelayanannya. Tidak ada yang amin. Kalau kita kan enggak, biar saja, itu minta mau dengar-dengaran. Kalau jatuh saja, biar tambah kota guling-guling di situ. Sama seperti orang masuk jurang yang di panggung-panggung. Panggung-panggung nggak ajak-ajak. Rasa. Seringkali kita merasa suci dan kita menghakimi orang lain kalau dia salah. Tapi kuasa kebangkitan Yesus memulihkan Simon Petrus yang kemudian mengalami keadaan merasa dirinya tidak berharga lagi, tidak layak lagi, tapi Tuhan memulihkan pada jalur pelayanan. Saya mau sampaikan kepada semua yang hadir pada pagi hari ini, kalau ada di antaramu kamu yang telah pernah menerima callingnya Tuhan, buka telingamu, anak-anakku yang dikasih Tuhan, buka hatimu. Kalau ada di antaramu, engkau telah menerima calling yang datang daripada Tuhan, engkau telah menerima panggilan dari Tuhan, tapi engkau kemudian gagal.
ekstrim kegagalan, sama seperti ekstrim kegagalan Simon. Biarlah pada pagi hari ini kuasa kebangkitan Yesus itu yang penuh dengan kasih datang menjumpai engkau, dan kau kembali kepada jalur pelayanan. Ambil keputusan, ini aku Tuhan, utuslah aku Tuhan. Jangan bilang, ini aku Tuhan, utuslah dia Tuhan. Ambil keputusan. Selagi Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan buat saudara untuk kembali pada pelayanan, ambil kesempatan itu. Jangan nunggu kamu kemudian ditabrak becak, lalu kemudian kamu koit tanpa kembali pada pelayanan. Jangan kemudian kamu kemudian sakit dan kemudian tidak sembuh-sembuh, lalu kemudian kamu dipanggil oleh Tuhan, kamu belum melayani Tuhan. Jangan sampai kemudian kamu menjadi berantakan, hancur lebih dulu, dan kemudian tidak pernah kembali, tidak pernah muncul, tidak kembali kepada pelayanan, dan kamu kemudian pulang tanpa apa-apa yang kamu bisa persembahkan pada Tuhan. Dalam kuasa kebangkitan pada pagi hari ini, kembali pada callingmu masing-masing. Yang ketiga, kebangkitan Yesus itu memberikan keberanian dan kuasa untuk melayani. Jadi bukan hanya sekedar imannya berkobar-kobar, bukan hanya sekedar kembali ke jalan pelayanan, ke jalur pelayanan, tapi juga Tuhan memberikan keberanian dan kuasa untuk melayani. Buka bersama dengan saya Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-32 sampai dengan 38. Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayat yang ke-32 sampai dengan 38. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikannya itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Kalau kata sebagai kata terharu, lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Ayat 38, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ini peristiwa tentang apa? Peristiwa Pentakosta, peristiwa pencurahan Roh Kudus. Dan murid-murid yang berkumpul di loteng Yerusalem pada waktu itu, mereka penuh dengan Roh Kudus, dibaptis dalam Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang lain. Saya masih mempercayai bahwa tanda pertama orang yang dipenuhi, salah satu tanda utama orang yang dipenuhi Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus, dia adalah berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang lain. Lalu kemudian mereka yang kemudian datang pada waktu itu, jumlah yang banyak orang-orang datang dalam perayaan Pentakosta itu, mereka menyindir dan berkata bahwa murid-murid pada waktu itu sedang mabuk. Lihat ini, Petrus yang tadinya takut bukan main waktu kemudian dia menyangkal Yesus. Sekarang Petrus yang sudah menerima kuasa kebangkitan dan penuh dengan Roh Kudus, Alkitab tunjukkan kepada kita begini, maka berdirilah rasul-rasul, dan Petrus ini bersuara dengan nyaring. Kalau orang berkata, berbicara dengan suara yang nyaring, itu menunjukkan apa? Menunjukkan sikap yang berani, keberaniannya berbeda, bertolak belakang dari sebelumnya. Dia bersuara dengan nyaring dan dia mulai menyampaikan firman Tuhan, termasuk kemudian di dalamnya dia berkata begini, seluruh Israel harus tahu bahwa Yesus yang kamu salibkan itu, Yesus itu telah dibangkitkan oleh Allah pada hari yang ketiga, dan sekarang dia menjadi Tuhan
dan Kristus atas semua umat manusia. Dia dengan keberanian yang luar biasa, dia berbicara, dia tidak takut kemudian mengalami kematian aniaya seperti sebelumnya. Lihat, dia bicara ini di depan banyak orang, ribuan, mungkin ratusan ribu, ribuan jumlahnya, sebab ini semua penduduk Israel datang naik haji dalam peristiwa perayaan Pentakosta pada waktu itu. Orang-orang yang dari luar negeri pun mereka datang ke Yerusalem untuk mereka mengikuti perayaan Pentakosta pada waktu itu. Tapi Petrus yang orang biasa dulunya, seorang nelayan yang juga pernah terpuruk dalam kehidupannya, tapi sekarang dia kemudian menerima kuasa kebangkitan dan menerima pencurahan Roh Kudus, dipenuhi dengan Roh Kudus. Dia bisa berani berdiri dan dia menyampaikan khotbah yang lantang di depan banyak orang. Inilah kuasa Pentakosta sebenarnya. Orang-orang Pentakosta, orang-orang karismatik harus berani menyampaikan firman Tuhan dengan suara nyaring. Lihat ini, kemudian bukan hanya keberanian yang kemudian Petrus alami pada waktu itu, dia berbicara, dia menyampaikan firman Tuhan, tapi lihat di sini ada kuasa. Kalau hanya sekedar berani dan berbicara dengan suara keras, mungkin saudara dan saya berani dan bicara keras. Cuma jangan kuasain saja disuruh bersuara keras. Agak susah sekali. Itu mic-nya mesti dikencengkan. Bersuara keras itu gampang. Tapi apa gunanya bersuara keras kalau tidak ada kuasa yang datang daripada Tuhan? Saya sering kali melihat banyak orang itu kemudian hanya menang di suara saja. Dibilang gereja Pentakosta, orang karismatik. Oh, tandanya kalau orang gereja Pentakosta karismatik itu suaranya harus keras. Tidak harus keras lah. Suaramu tidak perlu keras. Yang penting kuasa yang ada bersamamu harus keras, harus hebat. Ingat ini, kalau tidak ada kuasanya, ngomong keras juga percuma. Aku sumpahi kamu dalam nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Setannya ketawa, setannya kemudian terjang kamu dan cabai-cabai kamu. Bukan soal suara yang keras, berani yang sekedar berani, tapi harus dengan kuasa daripada Tuhan. Dan saya berdoa kuasa kebangkitan pada pagi hari ini sungguh-sungguh turun atas kita semuanya. Kita berani dan kita penuh kuasa yang datang daripada Tuhan. Ada kekuatan ilahi yang dalam kehidupan saudara. Lihat ayat 37 dikatakan begini dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua ini. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Ini bukan ucapan manusia biasa, tapi ini ucapan murid Yesus yang diberi kekuatan, yang ada urapan Roh Kudus di dalamnya. Lihat, ribuan orang yang mendengarnya. Bayangin, orang yang dengar itu ribuan di Yerusalem. Saya nggak tahu itu kemudian angin bertiup ke arah mana. Orang bisa dengar. Itu kalau bukan kekuatan Tuhan, 3.000 orang. Kita saja dalam kelompok kecil begini perlu bantuan mikrofon. Tapi dia nggak perlu mikrofon. Ribuan orang mendengar dan mereka tertusuk hatinya. Dan mereka ketika mereka mendengar apa yang disampaikan oleh Simon Petrus pada waktu itu, hati mereka terharu. Hati mereka terharu itu artinya hati mereka itu tertusuk-tusuk. Hati mereka itu dihajar oleh firman Tuhan. Hati mereka itu mengalami tadi sesuatu yang kemudian membuat mereka menyadari keberadaan diri mereka. Lalu mereka mengambil keputusan untuk bertobat. Kalau bukan kuasa dari tempat yang maha tinggi, kalau bukan kuasa kebangkitan, kalau bukan kuasa dari Roh Kudus, tidak mungkin orang kemudian tertusuk hatinya. Wow! Lalu kemudian orang-orang itu berkata seperti ini, kalau begitu, apa yang harus kami lakukan? Mungkin ada di antara mereka itu pukul-pukul dada mereka, kalau begitu. Jadi tidak kemudian biasa saja, tidak ada ekspresi, mukanya flat, datar. Kalau gitu apa yang harus kami lakukan? Yesus kemudian Simon berkata, bertobatlah kamu dan beri dirimu untuk dibaptis. Beritanya, berita untuk bertobat. Amin. Cuman sekarang di gereja jarang orang disuruh bertobat. Orang salah tetap dilus-elus kepalanya. Kenapa tetap dilus-elus kepalanya? Sebab dia penyandang dana di gereja itu.
salah tegur mereka. Tidak mau terima, itu urusannya dia. Tapi berkata, kamu bertobat, beri dirimu dibaptis. Alkitab katakan begini, di kuasa kebangkitan. Ayatnya yang ke-41 dikatakan begini. Wow, ini peristiwa pertobatan yang pertama, yang paling akbar di muka bumi ini. Lihat, melebihi gurunya. Yesus belum pernah khotbah, lalu ribuan orang percaya, bertobat. Oh, itu Pak, peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang. Saya tanya, 5.000 orang yang kenyang itu semuanya bertobat? Enggak kan? Memang mereka dapat mujizat, mereka kenyang, tapi mereka enggak bertobat. Yang mengeluhkan Yesus waktu masuk ke Yerusalem, Hosana, Hosana, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Itu banyak. Kemudian palem dipotong, ditaburkan. Yang sekarang diperingati dengan hari raya Palem, ada Palma. Tapi apakah mereka yang berteriak tadi Hosana, Hosana itu bertobat semuanya? Pada waktu di penyaliban, di antara mereka juga berkata, salibkan dia. Barusan berkata Hosana, Hosana, berbalik, salibkan dia. Jangan-jangan juga kita seringkali juga begitu. Di gereja, haleluya, haleluya. Tapi sampai di rumah jual Yesusmu lagi. Oke, lihat ini. Orang-orang yang menerima perkataannya itu, apa? Memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu, apa? Katakan firman Tuhan, jumlah mereka bertambah. Berapa banyak? Cuma saya bingung, siapa yang ngitung pada waktu itu? Siapa yang ditugasin jadi asal yang pegang itu kayak di pesawat? Cetek. Ya gereja dulu. Selalu dihitungin jemaatnya. Dia bangga karena dia merasa bahwa jemaatnya banyak. Semua saya pertanyaannya, siapa yang hitung? Kemudian berkata, kira-kira 3.000 orang. Lihat, satu kali khotbah karena kuasa kebangkitan 3.000 orang bertobat. Dan biarlah kuasa yang sama ini juga turun atas kita semuanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari siapkan hati kita untuk menikmati perjamuan pada pagi hari ini. Pak, Bu, tolong dengar dengan baik, lihat ke depan. Yang di rumah, tolong siapkan roti dan anggurnya. Tolong dengar dengan baik. Ketika saudara dan saya nanti mengikuti perjamuan kudus pada pagi hari ini, saudara makan roti yang ada tubuh Yesus, dan saudara minum anggur yang ada darah Yesus. Saya berdoa 3 hal tadi terjadi dalam kehidupan saudara. Imanmu kembali berkobar-kobar. Katakan amin. Amin. Yang keras dong, katakan amin. Amin. Gak tahu yang iman dulu karena kecewa, yang mulai terpuruk, sekarang iman harus berkobar-kobar. Ketika kamu makan dan minum perjamuan pada pagi hari ini, biarlah kalian kemudian menyadari dan kalian terpanggil kembali kepada jalur pelayanan. Yang lama sudah tidak melayani ini, yang lama sudah kemudian jauh daripada Tuhan, ambil keputusan kembali pada jalurmu, kembali kepada calling yang datang daripada Tuhan dalam hidupmu. Yang ketiga, ketika aku makan dan minum perjamuan, biarlah kekuatan kuasa Tuhan turun atas kita semua. Mari bangkit berdiri.